Republik Indonesia. Nah, karena saya orang Indonesia, nah apa itu paspor, apa itu visa? Nah, ini visa Cina ini. Kalau tulisannya dibatalkan. Nah, review dan unboxing paspor, dan kalau ini ATM di sini ya sekarang ya. Jangan lupa friend, like, share, and subscribe. ATM-nya bagus ya, sekarang ada ininya untuk itu. Hello guys, welcome back to my channel. Nah, apa ini guys? Ini adalah paspor ya. Paspor Republik Indonesia. Nah, karena saya orang Indonesia, nah apa itu paspor, apa itu visa, dan apa itu fungsinya gitu ya. Republik Indonesia ya, ada tulisannya ya. Sangat kecil ya. Nah, oke guys, kali ini saya ingin menerangkan apa itu visa, apa itu paspor, dan kegunaannya. Jangan lupa ya friend, like, share, and subscribe. Oh ya guys, paspor, misalnya nih, setiap individu, setiap orang yang ingin berpergian ke luar negeri, ini ke luar negeri ya. Kalau paspor itu sama juga KTP seseorang berasal dari negara mana gitu ya. Kan ada juga KTP biasa, itu kayak misalnya saya orang Wonosobo, saya tinggal di desa mana lah, itu KTP identitas penduduk. Nah, kalau paspor itu KTP negara gitu ya. KTP kamu itu orang mana, kamu berasal dari mana. Nah, kenapa setiap ke luar negeri itu harus punya paspor? Ya memang itu udah persyaratan untuk masuk ke suatu negara lain. Negara ya, bukan kota ya, negara lain. Kalau ke kota-kota manapun gitu, kita harus KTP itu pasti ada gitu ya. Bahkan kalau pengendara itu juga harus punya SIM itu ya. Nah, paspor itu, dan bagaimana cara membuat paspor? Biasanya paspor itu bisa juga dibuat di negara setempat, negara asal, atau misalnya orang itu udah bekerja atau bahkan menjadi duta besar atau liburan gitu, bisa juga misalnya visanya habis dan dibuat di negara tersebut yang Anda sedang kunjungi atau tempat Anda bekerja, itu bisa gitu ya. Tapi itu membuatnya itu harus ke konsulat Indonesia gitu ya, ke konsulat dari negara asalnya mana gitu, dan yang ada di negara tersebut gitu. Kayak misalnya, nah oke guys, apa itu visa? Visa itu surat izin tinggal. Nah, setiap warga negara manapun kalau ke negara lain harus punya visa. Kalau nggak punya visa itu bisa dicap kaburan atau bahkan ilegal gitu ya. Misalnya kalau orang kerja, bahkan kalau anak pelajar nggak ada visa pun bisa juga itu dikira ilegal ya, karena itu tidak resmi gitu visa itu. Nah, kalau setiap visa kerja, visa sekolah, visa anak sekolah di luar negeri, sama juga visa liburan itu beda-beda ya guys ya. Tingkatannya beda-beda dan biaya pembuatannya itu juga beda-beda. Dan kalau kalian nggak membuat visa akan kena denda. Dendanya itu lebih banyak, bahkan bisa denda penjara guys, nggak main-main. Oh ya guys, kalau dulu itu biasanya visa itu ada dua macam ya, ada 24 halaman dan ada yang bukan visa ya, paspor. Ada yang 24 halaman dan ada yang 48 halaman. Nah, tapi untuk sekarang ini kayaknya udah mulai 2015 ya kalau nggak salah, itu udah semua paspor itu 48 halaman. Soalnya kalau 24 halaman itu cepet banget ini ya guys, cepet banget habisnya gini. Soalnya kan misalnya apalagi kalau visa Cina itu ya, visa Cina itu satu lembar itu penuh hanya untuk visa Cina kayak gini ini ya. Nah, ini visa Cina ini. Kalau visa itu macam-macam ya lah, ini visa ini Cina ya. Terus biasanya ada job-jobannya kayak gini.
Nah ini karena Cina ya, ini Cina, ini Hong Kong ini. Nah itu misalnya sama aja, misalnya kalian udah pernah ke Eropa gitu, pasti juga ada visa dari Eropa di job di paspor gitu ya. Dan kalau satu lembar segini itu untuk visa gitu ya. Sekarang paspor Indonesia ya bagus-bagus ini ya, maksudnya pemandangannya ini, maksudnya ini emang Wonderland kayak yang terkenal sekarang, Wonderland, kayak ada ondel-ondel gini ya, ada harimau, ada angklung, ini kan maksudnya ini di paspor Indonesia itu ya biasa ya, memamerkan ciri khas Indonesia. Nah visa, kalau kalian misalnya mau umroh, mau haji, itu juga di paspornya juga di job itu visa gitu ya. Kalau visa kerja, visa liburan, visa anak sekolah ke luar negeri itu beda-beda ya guys ya. Nah ini kalau ini visa kerja ya guys ya, ini visa kerja kayak gini ya, ini kalau di Hong Kong kayak gini. Terus ini misalnya saya keluar dari Hong Kong ada kayak gini. Ini saya maksudnya kalau di Hong Kong ini kan harus ada jutking itu misalnya izin tinggal saya itu udah habis gitu dan perlu diperpanjang lagi. Dan untuk memperpanjang itu harus ke konsulat, kalau di sini harus ke konsulat jenderal Republik Indonesia, terus minta surat dan harus keluar dari Hong Kong. Nah karena kemarin ini corona COVID-19 ini nggak bisa jutking, nggak bisa keluar. Bahkan biasanya kalau nggak ke Shenzhen atau ke Macau gitu kan berangkat pagi pulang sore gitu, nanti di paspornya udah ini maksudnya sudah keluar dari Hong Kong terus udah jutking, itu tandanya kamu bisa masuk lagi ke Hong Kong. Emang peraturannya kayak gitu. Nah setiap negara itu mempunyai aturan yang macam-macam ya, berbeda-beda, maksudnya itu nggak sama gitu guys, antara kayak Singapura, Taiwan, Hong Kong itu pasti beda-beda, nggak akan pernah sama. Nah yang wajib kita ikuti itu aturan, kita wajib mengatur, karena kalau kita nggak mengikuti aturan itu ancamannya itu penjara guys, penjara. Dan apa itu isi paspor gitu ya. Biasa kalau paspor itu nama, ini foto saya jelek sekali ya. Foto saya jelek sekali, gak tau ya kenapa kalau foto-foto resmi kayak foto KTP gitu kok jelek-jelek ya guys ya. Nah biasanya di paspor itu ada nama, asal, tanggal lahir gitu ya. Dan apa saja sih persyaratan untuk membuat paspor? Biasanya membuat paspor itu nama, alamat, umur gitu ya. Terus kalau orang tua, kalau misalnya anak-anak itu orang tuanya izin RT RW, izin kelurahan, izin kecamatan gitu ya. Kalau itu misalnya dari kampung sendiri gitu, nama bapak, nama ibu biasanya kan ditulis itu di lembarannya gitu, tanggal lahir, desa, nanti minta tanda tangan lurah, kecamatan, iya biasanya kayak gitu ya. Kalau saya udah agak lupa sih. Kalau sekarang, kalau dulu kan membuat paspor itu fotonya di foto sendiri bisa, banyak kita foto ke orang lain gitu pas foto terus dikasih. Kalau sekarang foto langsung ke KJRI-nya kalau sekarang ya. Halo guys, lah ini paspor ya, paspor Republik Indonesia. Nah ini 48 halaman guys. Ada ini ya, 40 ini ya, 40. Terus di sininya pasti ada tanda tangan pemilik ya. Terus kalau di sininya biasalah pemerintah Indonesia memohon kepada semua pihak. Nah terus di sini identitas kita, nama, tanggal lahir, tempat. Nah terus kalau misalnya paspor ini udah habis gini, ada tulisannya dibatalkan. Nah review dan unboxing paspor. Dan kalau ini ATM di sini ya sekarang ya. Jangan lupa friend, like, share, and subscribe. ATM-nya bagus ya, sekarang ada ininya untuk itu. Oh ya guys, kalau paspor itu untuk orang yang ingin berpergian ke luar negeri. Itu harus punya paspor, harus punya visa. Visa itu surat izin tinggal di suatu negara. Kalau paspor itu KTP seseorang berasal dari negara mana, itu paspor ya. Dan di paspor itu ada tertulis nama, tempat tanggal lahir,
asal, ada juga ini ya, asalnya, tempat tanggal lahir, nama, pas foto gitu. Di visa, kalau visa kan intinya surat izin tinggal. Oh, saya di sini sebagai TKW, oh saya di sini sebagai mahasiswa, itu di visanya ada tulisan kayak gini. Misalnya nama segini-gini, saya memohon izin tinggal di Hong Kong berapa tahun, nanti terus extend lagi, karena saya warga Indonesia, saya bersekolah di Hong Kong, atau saya bekerja di Hong Kong, atau saya menikah dengan orang Hong Kong, terus itu namanya permanent resident, PR gitu ya. Itu lain lagi pembahasannya ya guys ya. Nah, kalau tentang ini ya, tentang ATM. Nah, oke guys, kalau ini kan, kalau gaji saya di Hong Kong itu, bos saya dulu membuatkan rekening. Nah, untuk membuat rekening bank itu, maksudnya bos saya itu nggak mau ngasih cash, dia ngasih duitnya itu lewat ATM. Ya saya sih juga bersyukur gitulah ya, jadi saya jadi punya ATM luar negeri. Maksudnya kalau saya malah nggak punya ATM Indonesia gitu guys. Saya malas kalau ingin membuat dari sini. Itu di Hongkong itu juga ada itu ATM BRI, BNI, tapi saya malas lah, ngapain sih, katanya itu denger itu susah, nanti kalau dicairkan di Indonesia ya nggak tahu gitu ya, jadi daripada ribet. Nah, biasanya kalau di luar negeri itu, kalau bos saya itu Bank of China gitu ya guys ya, BOC, namanya BOC, Bank of China. Nah, itu persyaratan untuk membuat rekening Hong Kong gitu, juga ATM Hong Kong itu juga persyaratannya cuma satu, paspor Indonesia dan KTP Hong Kong gitu. Nah, jadinya seperti ini ya, seperti ini. Terus ada biasa ya, ada tanda tangan di sini, dan tanda tangan di ATM sama di paspor harus sama ya. Takutnya nanti gimana. Emang apalagi kalau membuat paspor itu, kalian harus bikin tanda tangannya yang mudah, yang singkat dan mudah. Soalnya kalau kalian ingin membuat paspor itu nanti tanda tangan banyak sekali ya. Kayaknya ada 30, kamu harus 30 kali tanda tangan RT RW, tanda tangan kecamatan, lurah, maksudnya surat-suratnya itu yang persyaratannya itu kalian harus nama ayah, nama ibu, tanda tangan. Kayaknya ada 30, apalagi kalau ini ya, perpanjang kontrak kerja itu banyak banget kalian tanda tangan. Nah, kalau ATM di suatu negara itu simple sih, cuma kita disuruh nyerahkan KTP Hong Kong, kan saya di Hong Kong gitu, terus pakai paspor. Sudah 1 minggu udah jadi, udah dapat kayak gini. Nah, tapi kalau kayak gini ini berlakunya biasanya 5 tahun sekali guys. 5 tahun sekali itu saya dapat surat gitu ya, dapat surat ini dari bank ini ya, dari bank BRI, Bank of China itu. Setiap 5 tahun sekali saya dapat kayak gini, dan 5 tahun sekali pertama saya harus ganti password. Nggak tahu ya, itu dari pihak BOC ya, Bank of China. Setelah 5 tahun memakai ATM ini, saya dapat surat gitu, terus sama petugasnya bahwasanya Anda harus mengganti password Anda dan ganti ATM yang baru, kartunya baru gitu ya. Ini juga baru ini guys, ini masih baru ya, masih mengkilap. Ini malah 6 tahun baru dapat surat ini loh guys. Saya dulu 5 tahun, nah saya 12 tahun baru ini sih, 3 kali ini, berarti lebih malah kurang dari 5 tahun ya, udah kalau lupa lah. Nah, ini kemarin karena kan waktu 2018an itu udah ada model pembayaran semua lewat HP gitu kan ya, jadi makanya di ATM pun tanda ada kayak QR kayak gini-gini ya guys ya. Itu mungkin tinggal ditutup gitu aja mungkin ya, nggak usah dimasukkan didit kayak gitu. Saya kurang paham ya. Nah, tapi harus di sini harus ada tanda tangan sama seperti paspor Anda. Masa berlakunya ini sampai 2029. Sekarang 2000 berapa? 2000, ini malah 9 tahun ini berlakunya.
karena 2021 8 tahun ya, lama juga ya. Nah ini juga kalau ATM luar negeri, kalau ini Bank of China, nggak tahu kalau bank-bank lainnya ya guys ya. Nah sekian dulu dari saya guys, semoga bermanfaat. Dan hati-hati ya, ATM jangan sampai hilang, ATM jangan sampai hilang, soalnya nanti susah untuk mengganti yang baru, maksudnya repot. Everything itu, kalau everything, kalau KTP entah paspor itu kan barang-barang penting, KTP, paspor, ATM apalagi, jangan sampai hilang, ribet.